saya Abdul Bujita Putri. Saya Gunawan. Dan saya Azra Fitri. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang korosi, yaitu cara mencegah korosi dan penyebab korosi. Teman-teman, pasti kalian akan bertanya, apa sih korosi itu? Apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya? Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang korosi melalui praktikum kali ini. Silahkan disimak ya. Jadi sebelum kita melanjut ke tahap berikutnya, saya akan menjelaskan tentang korosi. Korosi merupakan proses kerusakan material yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Korosi merupakan proses elektrokimia yang berasal dari suatu reaksi redoks atau reduksi oksidasi dari lingkungan sekitar. Baiklah, untuk larutan-larutan yang kami gunakan atau bahan-bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada air aki, minyak makan, air laut, air mineral, pemutih, air hujan, cuka, deterjen, jeruk nipis, sunlight, kapas, minyak tanah. Baiklah, berikut tahap pemasukan paku ke dalam wadah yang berisi bahan penyebab korosi. Yang pertama, masukkan paku kepada kapas yang terbuka. Selanjutnya, masukkan ke kapas tertutup. Masukkan juga kepada minyak makan, air laut, air mineral, pemutih, minyak tanah, air hujan, cuka, air deterjen, perasan jeruk nipis, dan larutan sunlight. Terakhir, air aki. Ya. Setelah memasukkan paku ke bahan penyebab terjadinya korosi, selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah yang berisi bahan pencegah korosi. Yang pertama, masukkan paku berlakban ke dalam minyak makan. Yang kedua, masukkan paku berbalut plastik ke dalam minyak tanah. Dan yang ketiga, masukkan paku berlapis gembok ke air aki. Dan yang keempat, masukkan paku beroli ke dalam air hujan. Yang kelima, paku berecat ke dalam pemutih. Nah, di sini ada hasil percobaan hari kedua penyebab korosi, yang mana pada kapas yang tertutup belum terjadinya korosi, dan pada larutan mineral sudah mulai terjadinya korosi, dan pada larutan air laut sudah mulai terjadinya korosi, dan pada larutan aki sudah mulai terjadinya korosi, dan cuka belum terjadinya korosi. Begitu pula dengan larutan deterjen, jeruk nipis, sunlight, dan minyak. Nah, pada larutan pemutih sudah mulai terjadinya korosi, bisa dilihat di sini. Nah, dan pada selanjutnya yaitu larutan air hujan, yang dimana sudah mulai terjadinya korosi, dan pada larutan minyak tanah tidak terjadinya korosi atau belum terjadi korosi, dan pada kapas yang terbuka tidak terlihat tanda-tanda terjadinya korosi. Dan ini adalah hasil percobaan cara mencegah korosi. Yang pertama, paku yang dilapisi lakban dimasukkan dalam minyak makan, belum terjadinya tanda-tanda korosi. Begitu pula pada paku yang berlapis kantong plastik yang dimasukkan dalam minyak tanah, dan paku yang dioles minyak gemuk ke dalam air aki. Tetapi pada paku yang dioles oli dan dimasukkan ke dalam air hujan sudah terjadinya tanda-tanda korosi seperti yang Anda lihat sekarang ini. Nah, begitu juga pada paku berlapis cat yang dimasukkan ke dalam larutan pemutih. Nah, Di sini adalah tampak hari ketiga percobaan penyebab terjadinya korosi. Pada air laut sudah tampak jelas terjadinya korosi. Pada kapas tertutup belum terlihat terjadinya korosi. Pada kapas terbuka sudah mulai terlihat terjadinya korosi. Pada minyak tanah sudah mulai terlihat terjadinya korosi. Pada minyak makan belum terlihat terjadinya korosi. Pada air hujan sudah tampak jelas terlihat terjadinya korosi.
perasan jeruk nipis yang belum terlihat terjadinya korosi, air mineral yang mulai timbul pada atas paku sudah terlihat terjadinya korosi, pada air deterjen dan cuka belum terlihat terjadinya korosi, pada pemutih sudah tampak jelas terjadinya korosi, pada sunlight belum terlihat terjadinya korosi, dan pada air aki sangat terlihat jelas bahwa paku hilang dalam air aki ini. Berikut adalah tampak hari ketiga untuk pencegahan korosi. 1. Pada paku yang dilapisi lakban dimasukkan ke dalam minyak makan belum terlihat terjadinya korosi. 2. Pada paku yang dilapisi kantong plastik dan dimasukkan ke dalam minyak tanah belum terlihat juga terjadinya korosi. 3. Pada paku yang diolesi oli dan dimasukkan ke dalam air hujan sudah tampak terjadinya korosi. 4. Pada paku yang berlapisi cat dan dimasukkan ke dalam pemutih sudah terlihat terjadi korosi di bagian bawah paku. Dan yang kelima adalah pada paku yang diolesi minyak gemuk dan dimasukkan ke dalam air aki, tampak pakunya sudah hilang. Hal ini disebabkan karena air aki yang kami gunakan ini sangat kuat dan mengandung elektrolit berupa asam sulfat. Asam sulfat ini dapat menyebabkan pengigisan pada paku. Baiklah, berikut adalah percobaan pada hari keempat penyebab terjadinya korosi. Pada air mineral dan air laut bisa kita lihat sudah terjadinya korosi. Pada air cuka tidak terjadinya korosi. Pada air hujan sudah ada terjadinya korosi. Kapas tertutup tidak ada. Pada pemutih bisa kita lihat airnya sudah berubah warna, yaitu terjadinya korosi. Pada kapas terbuka sedikit adanya korosi. Pada minyak makan, air deterjen tidak terjadi tanda-tanda korosi. Pada air aki terjadinya korosi sehingga pakunya sudah melebur. Pada perasan jeruk nipis dan minyak tanah tidak terjadinya korosi, dan pada larutan sunlight tidak terjadinya korosi. Dan ini adalah hasil percobaan cara pencegah korosi pada hari keempat. Yang pertama, paku yang dilapisi lakban dimasukkan dalam minyak makan tidak terjadinya korosi. Yang kedua, paku berlapis kantong plastik yang dimasukkan dalam minyak juga tidak terjadinya korosi. Dan yang ketiga, paku dioles oli yang dimasukkan ke dalam air hujan sudah ada tanda-tanda korosi atau sudah ada terjadinya korosi. Yang keempat, paku berlapis cat yang dimasukkan ke dalam larutan pemutih juga terjadinya korosi. Dan yang kelima, paku yang dioles minyak gemuk ke dalam air aki bisa kita lihat tidak ada lagi paku di dalamnya karena sudah terjadinya korosi atau pelemburan sehingga tidak ada lagi terlihat paku-paku yang berada di dalamnya. Baiklah, kami akan melanjutkan penelitian pada hari kelima. Yang pertama, pada kapas tertutup belum terlihat tanda-tanda korosi. Yang kedua, kapas terbuka sudah ada korosi. Pada air laut, korosi sudah menyelimuti seluruh paku. Pada pemutih sama sudah menyelimuti seluruh paku korosinya. Pada larutan sunlight, korosi terlihat baru sedikit. Pada deterjen belum terlihat tanda-tanda korosi. Pada perasan jeruk nipis sama belum terlihat tanda-tanda korosi. Pada minyak tanah sudah terlihat korosi. Pada air hujan korosi sudah menutupi seluruh tubuh paku. Pada air mineral korosi juga sudah menutupi seluruh tubuh paku. Pada minyak makan belum terlihat tanda-tanda korosi. Pada larutan cuka belum juga terlihat tanda-tanda korosi. Dan yang terakhir, pada air aki pakunya sudah melebur. Baiklah, kita lanjut pada penelitian hari kelima pencegahan korosi. Yang pertama, paku yang dilapisi lakban dimasukkan ke dalam minyak makan belum terlihat tanda-tanda korosi. Yang kedua, paku berlapis kantong plastik yang dimasukkan ke dalam minyak tanah belum juga terlihat tanda-tanda korosi. Yang ketiga, paku dioles oli yang dimasukkan ke dalam air hujan sudah terlihat korosi dan hampir menutupi seluruh bagian paku.
Yang keempat, paku berlapis cat yang dimasukkan ke dalam larutan pemutih. Sudah terlihat tanda-tanda korosi. Dan yang terakhir, paku yang dioles minyak gemuk ke dalam air aki. Pakunya sudah tidak kelihatan karena melebur. Berikut adalah pencobaan penyebab korosi pada hari ke-6. Pada minyak makan, minyak tanah, perasan jeruk nipis, kapar tertutup, cuka, dan air deterjen belum terlihat terjadinya korosi. Tapi pada kapas terbuka, air laut pemutih, air hujan, air mineral, larutan sunlight, dan air aki sudah jelas terlihat terjadinya korosi. Sehingga pada air aki, paku yang dimasukkan ke dalam air aki ini melebur dikarenakan air aki yang kami gunakan sangat kuat. Berikut adalah percobaan pencegahan korosi pada hari ke-6. Pada larutan pemutih sudah terlihat terjadinya korosi. Air hujan juga sudah sangat terlihat jelas terjadinya korosi. Tetapi pada minyak makan belum terlihat adanya korosi. Pada air aki pula, paku yang dimasukkan ke dalam air aki ini sudah menghilang atau melebur dikarenakan air aki yang sangat kuat. Dan pada minyak tanah belum terjadinya korosi. Ini adalah hasil uji praktikum kami, yang mana paku yang mengalami korosi yaitu Paku yang berada di dalam kapas terbuka, paku yang berada di dalam air laut, paku yang berada di dalam air mineral, paku yang berada di air hujan, paku yang berada di dalam pemutih, paku yang berada di dalam air aki, dan paku yang berada di dalam larutan sunlight. Nah, penyebab paku pada kapas terbuka mengalami korosi karena ia berkontak langsung dengan oksigen. Lalu, paku yang mengalami korosi pada air laut, yaitu air laut mengandung garam yang banyak atau banyak mengandung garam. Lalu air mineral bisa menyebabkan korosi karena mengandung H2O atau uap air. Selanjutnya air hujan bisa menyebabkan korosi karena ia mengandung asam nitrat dan asam sulfat, yang mana asam sulfat merupakan salah satu asam yang kuat. Selanjutnya pemutih bisa menyebabkan korosi karena mengandung natrium hipoklorit dan natrium hidroksida NaOH, yang mana NaOH termasuk basa yang kuat. Lalu air aki yang kami gunakan di sini ada air aki kuat yang mengandung H2SO4 atau asam sulfat, yang mana asam sulfat merupakan salah satu asam yang kuat yang bisa menyebabkan korosi. Dan paku kami pada air aki ini mengalami peleburan dan terkikis sehingga menyebabkan paku kami yang ada dalam air aki menghilang. Selanjutnya, paku di dalam larutan sunlight. Paku pada larutan sunlight mengalami korosi karena sabun mengandung basa dan dapat menyebabkan karat pada besi apabila dicampur dengan air dan bertemu dengan oksigen. Selanjutnya pencegahan pada korosi, dan ini hasilnya. Nah, yang terjadi korosi yaitu pada larutan pemutih yang bergabung dengan cat. Sebenarnya cat minyak ini tidak menyebabkan korosi atau bisa mencegah terjadinya korosi. Tetapi karena bergabung dengan larutan pemutih, maka akan menyebabkan korosi karena pemutih mengandung basa yang kuat. Lalu paku yang dilapisi oli dalam larutan air hujan. Air hujan seperti yang kita tahu tadi, air hujan mengandung asam yang kuat. Nah, maka bisa menyebabkan korosi. Lalu air aki ini kami melapisi paku dengan minyak gemuk. Seperti yang kita tahu tadi, air aki yang kami gunakan sangat kuat sehingga menyebabkan paku kami melebur. Lalu selanjutnya pada larutan minyak tanah dan minyak makan. Pada proses ini tidak mengalami korosi karena minyak tanah dan minyak makan bukan penyebab terjadinya korosi dan dilapisi dengan kantung dan lakban yang bisa mencegah kontak langsung dengan minyak tanah dan minyak makan.
Baiklah, sekian praktikum dari kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Ada ting makan ting. Thank you for watching. Wah, dadah. Assalamualaikum.